Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, kami mahasiswa dari kelas A3 jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2020-2021 ingin membahas materi tentang lanjutan dari garis lurus. Di buku rujukan yang berjudul Geometri Analitik Bidang itu ada pada halaman 54 atau halaman 2.3. Iya. Oke, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 4. Anggotanya itu saya sendiri, Muhammad Farhan Hairi Ali, dan rekan saya yang bernama Nardah. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu persamaan normal suatu garis lurus. Nah, untuk memahami pengertian dari persamaan normal ini, saya akan membuatkan gambar mengenai persamaan normal ini. Nah, dari gambar tersebut diketahui bahwa jarak ON itu sama dengan N, dan jarak ON ini tegak lurus pada garis G. Ya, di antara garis ON dan sumbu X itu ada sudut alfa. Alfa adalah sudut yang diapit oleh normal ON dan sumbu X arah positif. Nah, misalkan kita ambil sebarang titik P, X, Y pada garis G. Kemudian kita proyeksikan titik P ini pada sumbu X dan beri nama hasil proyeksi tersebut sebagai titik Q. Dan proyeksikan pula titik Q ini pada garis ON. Nah, hasil proyeksinya nanti diberi nama titik R. Nah, dari pengertian tadi kita dapat definisikan itu sudut OQR ditambah sudut PQR sama dengan 90 derajat. Maka sudut PQR ini kita dapat simbolkan sebagai sudut alfa. Oke, berarti sudut OQR ditambah sudut alfa itu sama dengan 90 derajat. Nah, jarak OR itu sama dengan jarak OQ cos alfa. Kita misalkan jarak OQ ini kita misalkan sebagai X, ya. Jadi X cos alfa. Begitu juga dengan jarak RN. Itu sama dengan jarak PQ sin alfa. Jarak PQ kita simbolkan dengan Y, jadi Y sin alfa. Nah, kita perhatikan bahwa jarak OR ditambah jarak RN itu sama dengan jarak ON. Ya, maka kita dapat definisikan rumus sebagai berikut. X cos alfa ditambah Y sin alfa sama dengan N. Karena titik P merupakan sebarang titik pada garis lurus G, maka hubungan yang terakhir ini menyatakan persamaan garis G. Nah, persamaan bentuk ini dinamakan persamaan normal dari Hess, atau disingkat persamaan normal atau persamaan Hess. Karena N ini adalah panjang normal, bisa disebut juga jarak, maka N tentu suatu bilangan positif. Nah, kita ambil salah satu contoh dari buku rujukan, yaitu contoh 2.1. Soalnya itu tentukan persamaan normal suatu garis lurus dengan panjang normal 5 satuan dan besar sudut apit garis tersebut dengan sumbu arah positif adalah 135 derajat. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan, ya. Misalkan garis lurus O atau garis lurus N ini garis dengan panjang normal N itu sama dengan 5 satuan.
dan garis G bersudut apit dengan sumbu X ke arah positif, itu nilainya 135 derajat. Nah, sudut yang di antara garis N dan sumbu X arah positif ini, kita misalkan sudut alfanya itu sama dengan 45 derajat. Ya, jadi persamaan normal garis G adalah X cos 45 derajat ditambah Y sin 45 derajat sama dengan 5. Atau kita bisa simpulkan sebagai 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 itu sama dengan 5. Apabila kedua ruas dari persamaan ini masing-masing dikalikan akar 2, maka diperoleh persamaan X tambah Y sama dengan 5 akar 2. Tetapi persamaan terakhir ini bukan merupakan persamaan normal dari garis G. Nah, mengapa? Kita perhatikan kembali contoh 2.1 ya. Untuk Anda ketahui bahwa N sama dengan 5 satuan dapat dipandang sebagai jarak titik O ke garis G. Oleh karena itu, apabila kita dapat mengubah bentuk umum suatu persamaan garis lurus menjadi persamaan normal, maka kita langsung dapat menemukan jarak titik asal O ke garis tersebut. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengubah persamaan garis lurus ke dalam bentuk persamaan normal. Kita lihat bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Apabila kedua ruas persamaan ini dikalikan K dengan K tidak sama dengan 0, maka diperoleh KAX ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0. Kita bandingkan persamaan ini dengan persamaan normal, yaitu X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurang N sama dengan 0. Jika KAS ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0 dipandang sebagai persamaan normal, maka haruslah dipenuhi bahwa KA sama dengan cos alpha dan KB sama dengan sin alpha, serta KC negatif. Kita ingat bahwa cos pangkat 2 alfa ditambah sin pangkat 2 alfa sama dengan 1, maka diperoleh hubungan K pangkat 2 kali A pangkat 2 ditambah K pangkat 2 dikali B pangkat 2 sama dengan 1. Terus K pangkat 2 dalam kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 1 berdasarkan sifat distributif, sehingga memperoleh nilai K sama dengan plus minus 1 per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Karena KC harus negatif, maka tanda K dipilih sedemikian agar nilai KC negatif, yaitu nilai K dipilih yang berlawanan tanda dengan tanda dari C. Artinya, jika C bilangan negatif, K dipilih bertanda positif, dan jika C bilangan positif, maka K dipilih bertanda negatif. Sehingga persamaan normal dari AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah plus minus dalam kurung A per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2X tambah B per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2Y ditambah C per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 0. Dari persamaan normal ini dapat disimpulkan bahwa jarak titik asal 0 ke garis lurus dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah plus minus C per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, di mana nilai yang dipilih positif, nilai yang bernilai positif. Contohnya pada contoh 2.2. Kita ubahlah persamaan garis lurus berikut ini menjadi bentuk persamaan normal. Kemudian tentukan jarak garis-garis tersebut masing-masing ke titik asal 0, di mana A 5X dikurang 12Y sama dengan 19, B 3X dikurang 4Y ditambah 10 sama dengan 0.
Jawaban untuk A yaitu 5x dikurang 12y dikurang 19 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus K sama dengan plus minus C per 1 per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dikasih masuk nilainya, A-nya itu 5 dan B-nya itu sama dengan min 12. Jadi 1 per akar 5 pangkat 2 ditambah min 12 pangkat 2 sama dengan 1 per akar 169. Akar 169 adalah 13. Jadi sehingga memperoleh plus minus 1 per 13. Karena min 19 merupakan bilangan negatif, maka nilai K yang dipilih harus bertanda positif. Jika K sama dengan 1 per 13, persamaan normal yang terbentuk adalah 5 per 13x dikurang 12 per 13y dikurang 19 per 13 sama dengan 0. Dari persamaan normal tersebut disimpulkan bahwa jarak titik asal 0 ke garis 5x dikurang 12y sama dengan 19 adalah 19 per 13 satuan panjang. Dan untuk bagian B, 3x dikurang 4y ditambah 10 sama dengan 0, kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu K sama dengan plus minus 1 per akar 3 pangkat 2 ditambah min 14 pangkat 2 sama dengan plus minus 1 per akar 25, sehingga memperoleh plus minus 1 per 5. Karena 10 merupakan bilangan positif, maka nilai K yang dipilih bertanda negatif. Jadi K sama dengan min 1 per 5. Bentuk persamaan normal yang dimaksud adalah min 3 per 5x ditambah 4 per 5y dikurang 2 sama dengan 0. Dari persamaan normal tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak titik asal 0 ke garis 3x dikurang 4y ditambah 10 sama dengan 0 adalah 2 satuan panjang. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai persamaan normal suatu garis. Ya, jika ada kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga yang menonton video ini semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.